Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kembali untuk hari ini dalam program SRK Siraman Rohani Kristen. Tentunya ini semua oleh karena kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, sehingga kita boleh dipertemukan kembali dalam program ini. Dan terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang terus mendukung program ini sehingga program ini berjalan. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku untuk mendukung program ini terus. Bapak Ibu silakan membagikan program ini kepada saudara-saudara kita, kepada sahabat-sahabat kita, sehingga mereka juga diberkati lewat program ini. Sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memberkati program ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan kembali pertemukan kami dalam program SRK Siraman Rohani Kristen. Tentunya itu semua oleh karena kebaikan Tuhan, sehingga program ini boleh berjalan, sehingga lewat program ini kami boleh bertemu dengan umat-umat Tuhan. Dan biarlah kiranya Bapa di dalam surga Engkau yang terus memberkati program ini, sehingga lewat program ini Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang diberkati ya Bapa di dalam surga. Dan biarlah kiranya Tuhan yang terus berkarya Tuhan dalam program ini Bapa di dalam surga. Bapa di dalam surga, sebentar Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa di dalam surga. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus yang memberkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami membutuhkan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan persoalan, yang penuh dengan gejolak ini Bapa di dalam surga. Dan kami tahu firman-Mu adalah firman yang hidup. Dan kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu mampu mengubah setiap situasi dan kondisi, setiap keadaan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Tuhan berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sobat-sobat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan terambil dari Keluaran 1 ayat 15 sampai dengan ayatnya 21. Demikian firman Tuhan. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sipra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka
berumah tangga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema pemberitaan firman Tuhan dalam program SRK hari ini yaitu Allah berbuat baik kepada bidan-bidan. Allah berbuat baik kepada bidan-bidan. Allah berbuat baik. Allah berbuat baik. Allah berbuat baik kepada bidan-bidan ini sesungguhnya sesuatu hal yang luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saya katakan sesuatu hal yang luar biasa? Karena bidan-bidan ini bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan, atau bidan-bidan ini bukanlah orang yang percaya akan adanya Tuhan, akan adanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Atau lebih spesifiknya saudaraku, bahwa bidan ini bukanlah orang yang percaya kepada Allah yang disembah, yang diyakini oleh Abraham. Artinya bahwa kedua bidan ini adalah orang-orang kafir, adalah orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Tapi hal yang sangat luar biasa seperti yang saya katakan tadi, bahwa bidan-bidan ini mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Bidan-bidan ini mengalami kebaikan daripada Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Dan ketika kita berbicara tentang kebaikan Tuhan, bagaimana Allah berkenan kepada kehidupan seseorang, tentunya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sesuatu hal yang luar biasa. Setiap kita membutuhkan yang namanya kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita pengen saudaraku di dalam kehidupan kita ini kita diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan secara pribadi. Kita yang masih studi, diberkati Tuhan studi kita. Kita yang sudah bekerja, pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Kita yang sudah berkeluarga, keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Suami kita diberkati oleh Tuhan. Istri kita diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjalankan bisnis, kerinduanmu, kerinduan kita, kerinduan para pebisnis tentunya juga merindukan hidupnya, bisnisnya diberkati oleh Tuhan. Setiap kita membutuhkan yang namanya kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bidan-bidan ini memperoleh kasih karunia, memperoleh anugerah kebaikan dari Tuhan. Wow, itu sesuatu hal yang luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar dari bidan-bidan ini, ada pelajaran yang begitu luar biasa yang kita peroleh lewat perjalanan kehidupan daripada bidan-bidan ini, sehingga Tuhan menaruh anugerah kebaikan di dalam dirinya. Saudaraku, ketika peristiwa ini, kebenaran firman Tuhan ini dicatatkan, ada satu peristiwa yang begitu luar biasa yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Bangsa Israel mengalami penindasan yang begitu luar biasa oleh karena perkembangan yang begitu luar biasa yang dialami oleh bangsa Israel. Ada pelipat gandaan, ada pertumbuhan yang luar biasa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Padahal mereka hidup di tengah-tengah satu bangsa yang berbeda
dengan mereka. Jumlah mereka semakin hari semakin banyak, terjadi pelipat gandaan yang begitu luar biasa, sehingga pemerintah bangsa Mesir, Raja Mesir mengambil satu kebijakan untuk memahirkan kehidupan daripada bangsa Israel, untuk menekan laju pertumbuhan penduduk daripada bangsa Israel. Dan salah satunya, saudaraku, melalui tangan-tangan dingin daripada bidan-bidan. Sebagaimana kita ketahui terus, saudaraku, bahwa bidan mempunyai fungsi yang sangat vital ketika mereka menolong ibu yang ingin melahirkan. Bidan mempunyai pekerjaan tanggung jawab yang begitu vital ketika seseorang ingin menjalani persalinan. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, patutlah Raja Mesir memakai bidan untuk menghentikan laju pertumbuhan penduduk daripada bangsa Israel, orang Ibrani pada waktu itu, saudaraku. Ada satu perintah raja kepada kedua bidan ini. Bidan-bidan ini juga menolong orang-orang Israel yang melakukan persalinan. Ada perintah yang jelas kepada kedua bidan ini. Perintahnya itu dikatakan, saudaraku, ketika mereka ingin menolong perempuan Ibrani untuk melakukan persalinan, dan ketika yang lahir itu adalah seorang laki-laki, maka hukumnya bayi itu harus dibunuh. Itu jelas sekali, saudaraku, perintah daripada raja. Tentunya perintah raja tidak boleh diabaikan, saudara. Dan ketika perintah itu diabaikan, maka konsekuensi yang diperhadapkan kepada orang yang menolak perintah raja tersebut, yang tidak menjalankan perintah raja tersebut, saya bisa pastikan maka nyawa menjadi taruhannya. Bidan-bidan ini mengalami kebaikan yang luar biasa, anugerah yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelajaran yang pertama yang bisa kita lihat dari bidan-bidan ini, dikatakan firman Tuhan ayat yang ke-17, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah. Bagaimana mungkin orang yang tidak mengenal Tuhan, bagaimana mungkin orang yang tidak percaya kepada Tuhan mempunyai rasa takut kepada Allah, mempunyai rasa takut kepada Tuhan? Ini sesuatu hal yang luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka kita mengenal apa yang disebut dengan anugerah umum. Artinya lewat anugerah umum, maka Allah bisa saja menunjukkan kasih karunia-Nya kepada seseorang. Walaupun orang tersebut tidak percaya kepada Tuhan, walaupun tadinya dia adalah orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan, tetapi lewat anugerah umum, maka Allah bisa menyatakan kasih-Nya, Allah bisa menyatakan kebaikan-Nya kepada orang tersebut. Apalagi orang tersebut, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melakukan tantangan-tantangan, melakukan kebenaran-kebenaran di dalam hidupnya. Bidan-bidan ini sedang menempatkan posisinya, sedang menempatkan dirinya di dalam kebenaran-kebenaran yang daripada Tuhan. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah. Dan oleh karena mempunyai rasa takut kepada Tuhan, maka bidan-bidan ini mengabaikan apa yang diperintahkan oleh raja. Karena apa? Karena yang diperintahkan oleh raja itu bertolak belakang dengan kebenaran yang mereka tahu. Di mana, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Yang namanya membunuh itu tentunya sesuatu hal yang bertentangan dengan kebenaran. Dikatakan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Itu sesungguhnya yang menjadi taruhan adalah nyawa mereka sendiri. Artinya ketika mereka mengabaikan perintah raja tersebut, maka mereka sudah tahu pasti bahwa konsekuensinya adalah hukuman berat minimal. Bahkan mungkin sampai kepada hukuman mati. Tetapi luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bidan-bidan ini mengerti betul nilai-nilai kebenaran, tanggung jawab sebagai seorang bidan, yaitu untuk menyelamatkan bayi yang lahir, bahkan juga untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu yang akan melahirkan. Tentunya ini sudah sesuatu hal yang luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita kaitkan, kalau kita renungkan dengan kehidupan kita saudaraku, ketika kita diperhadapkan hal-hal sulit seperti ini, keputusan yang harus diambil bidan ini adalah satu keputusan yang sesungguhnya keputusan yang sangat sulit saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana ketika kita diperhadapkan kepada sesuatu hal yang sulit, keputusan yang sulit sekali saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan mungkin keputusan yang sulit itu saudaraku mengancam posisi kita, mengancam keadaan kita, mengancam karir kita. Apakah kita mampu mengambil satu keputusan yang baik saudaraku? Bidan ini mengambil satu keputusan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Tuhan berbuat baik kepada bidan-bidan ini. Dan tentunya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bidan-bidan ini tahu tanggung jawab daripada seorang bidan itu seperti apa. Dan kalau kita lihat juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bidan-bidan ini lebih mementingkan yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Dan tentunya nilai-nilai kemanusiaan sangat dimengerti oleh bidan-bidan tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kita kiranya menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai integritas di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Ketika kita diperhadapkan kepada satu keputusan yang begitu sulit di dalam kehidupan kita, biarlah kita punya komitmen, biarlah kita punya integritas di dalam kehidupan kita. Artinya kita tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran yang sudah kita miliki, terhadap nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam kehidupan kita, nilai-nilai kebenaran yang ada di sekitar kita. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan bahwa bidan-bidan itu mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Maka demikian jugalah dengan kehidupan kita. Ketika kita berjalan dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan membawa kita, akan menuntun kita kepada kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan ini, apa yang sudah ditampilkan, apa yang sudah diperbuat oleh para bidan-bidan ini